dasar hukumnya itu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Pokok Agraria. Lalu di poin bawahnya ada pasal 35 hak guna bangun, lalu dan ada pasal 41 hak pakai. Nah, lalu ada peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangun dan hak pakai atas tanah. Nah, lalu ada selanjutnya peraturan materi ATR atau BPN nomor 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan. Lalu ada peraturan materi ATR atau BPN nomor 18 tahun 2021 tentang tata cara penetapan hak pengelolaan, hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun. Nah, hak guna bangun atau HGB itu pengertiannya menurut pasal 35 Undang-Undang Pokok Agraria. Hak guna bangun adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama itu dari 30 tahun yang akan kita bahas juga. Artinya seorang atau badan hukum bisa mendirikan bangunan di atas tanah milik orang lain, tapi tanah tersebut tetap menjadi milik pemegang haknya. Lalu di sini ada subjeknya, HJB itu warga negara Indonesia dan badan hukum yang mendirikan menurut hukum Indonesia dan kedudukan Indonesia. Jangka waktunya itu seperti apa yang kita akan bahas juga, maksimal 30 tahun dan dapat diperpanjang sampai 20 tahun, dapat diperbarui setelah masa perpanjangan akan berakhir. Pada intinya dapat diperpanjang terus. HGB dapat diberikan di atas tanah negara, di atas tanah hak pengelolaan, atau di atas tanah hak milik, dan berdasarkan perjanjian antara pemegang hak milik dan hak penerima HGB tersebut. Lalu hak dan kewajiban pemegang HGB itu mendapatkan sertifikat HGB sebagai bukti sah. Kalau yang mempunyai bukti sertifikat tersebut berarti pemilik itu sebagai hak milik yang sah. Terus memiliki bangunan di atas tanah tersebut dan memindahtangankan atau pengalihan HGB kepada pihak lain selama jangka waktu yang masih berlaku tentunya. Kewajibannya apa aja sih? Menggunakan tanah sesuai peruntukan dan izin. Izinnya harus yang jelas dan segala macam tersebut. Lalu ada menjaga kelestarian lingkungan. Nah, ini penting juga nih. Terus ada membayar pajak dan kewajiban administrasi negara dan mengembalikan tanah kepada pemilik hak setelah HGB itu berakhir. Nah, lalu ada hak pakainya guys. Itu hak pakainya adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberikan wewenang dan kewajiban ditentukan dalam keputusan pemberian. Artinya hak pakai memberikan hak untuk menggunakan tanah orang lain namun tidak memberikan hak kepemilikannya atas tanah tersebut. Nah, jadi seperti itu. Mungkin menjelaskan kesimpulan yang lebih perinci lagi, hak guna bangun dan hak pakai di atas hak milik merupakan bentuk kerja sama hukum yang mengatur pemanfaatan tanah atas orang lain tanpa menghilangkan kepemilikan aslinya. Lalu HGB digunakan untuk mendirikan dan memiliki bangunan. Hak pakai digunakan untuk menggunakan tanah atau memungut hasil. Nah, keduanya memiliki jangka waktu terbatas dan harus dibuat berdasarkan perjanjian tertulis secara didaftarkan di BPN. Kalau tidak didaftarkan BPN, artinya orang itu tidak memiliki hak yang kuat. Dengan memahami keduanya, konsep ini masyarakat dapat menggunakan tanah secara produktif dan sah tanpa melanggar hak orang lain. Jadi seperti penjelasan singkatnya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama aku Eriko Ampun. Hari ini kita akan membahas tentang hak guna bangun. Nah, seperti yang tadi kita tahu, kita akan membahas dengan topik kali ini tuh yang sering kita bingung, hak guna bangun dan hak pakai di atas hak milik. Apa sih bedanya? Nah, siapa sih yang bisa
punya hak ini dan gimana cara kerjanya dalam praktik. Yuk kita kupas bareng-bareng guys. Nah, kalau di Indonesia, hak atas tanah diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria atau UU PA tahun 1960. Ada beberapa jenis hak nih guys, mulai dari hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangun atau HGB. Nah, hingga pakai, nih hak milik itu yang paling kuat dan penuh. Tapi kalau seseorang atau badan hukum ingin menggunakan tanah milik orang lain untuk membangun, disitulah muncul konsep hak guna bangun di atas hak milik atau hak pakai di atas hak milik gitu guys. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang topik apa itu hak guna HGB. Nah, menurut pasal 35 UU PA atau Undang-Undang Pokok Agraria, hak guna bangun adalah hak untuk mendirikan dan memiliki bangun di atas tanah milik pihak lain dalam jangka waktu tertentu, biasanya maksimal 30 tahun dan bisa diperpanjang lagi. Nah, jadi misalnya kamu punya modal untuk bangun ruko atau apartemen tapi nggak punya tanahnya, kamu bisa bikin perjanjian dengan pemilik tanah dan mendapatkan HGB itu guys. Nah, di atas tanah tersebut, yang penting diingat, tanah tetap milik pemilik hak milik, tapi bangunan di atasnya adalah milik pemegang HGB selama masa berlaku hak itu guys. Nah, kita lanjut ke apa itu hak pakai di atas hak milik. Nah, mari kita bahas. Kalau hak pakai sesuai pasal 41 Undang-Undang Pokok Agraria adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut dari hasil tanah yang dimiliki orang lain. Nah, hak pakai ini bisa diberikan kepada individu, warga negara Indonesia atau warga negara asing, badan hukum Indonesia, bahkan lembaga asing yang punya perwakilan Indonesia. Nah, bedanya dengan HJB, hak pakai sifatnya lebih terbatas dan fleksibel. Biasanya digunakan untuk rumah tinggal, fasilitas sosial, atau kantor lembaga asing, seperti itu. Kita poin selanjutnya bakal ngebahas tentang HJB versus hak pakai di atas hak milik nih. Nah, bisa kita lihat rangkuman tabel yang aku lampirkan itu udah ada aspek. Di aspek itu ada dasar hukum, pemegang hak, jangka waktu, tujuan, status bangunan, dan setelah berakhir. Nah, terus HJB di atas hak miliknya itu ada pasal 35 Undang-Undang Pokok Agraria, WNI dan Badan Hukum Indonesia 30 tahun pas perpanjangan, mendirikan dan memiliki bangunan, memiliki pemegang HJB,
dan lalu ada bangunan harus dibongkar atau diserahkan. Itu setelah berakhir ya guys. Nah, di hak pakai di atas hak milik itu bisa kita lihat juga di situ ada pasal 41 Undang-Undang Pokok Agraria, warga negara Indonesia, warga negara asing, Badan Hukum Indonesia, dan bisa 25 tahun atau sesuai perjanjian. Nah, ini tadi jangka waktu itu 30 tahun plus perpanjangan. Nah, kalau yang di hak pakai di atas milik ini dia bisa 25 tahun atau sesuai perjanjian yang berlaku pada saat perjanjian sebelumnya itu, dan menggunakan tanah atau bangunan. Nah, di sini kan tujuannya mendirikan dan memiliki bangunan dan bisa memiliki pegangan hak pakai juga guys. Nah, selanjutnya ada status memiliki pemegang HJB dan bisa memiliki pemegang hak pakai seperti tadi sebelumnya juga. Nah, setelah berakhir bangunan harus dibongkar atau diserahkan, lalu diserahkan kepada pemilik tanah tersebut. Nah, lanjut kita bahas ke poin selanjutnya. Contoh kasus nyata apa sih yang ada di Jakarta? Contoh simpel itu, nah misal proyek apartemen yang ada di Jakarta. Contoh nyatanya banyak apartemen di Jakarta berdiri di atas tanah dengan status hak guna bangun. Pembangunan penyewa atau mendapatkan HJB dari pemilik tanah lalu menjualkan satu unit ke masyarakat, tapi ketika masa HJB-nya habis, hak atas tanah dan bangunan bisa kembali ke pemilik tanah. Nah, kecuali diperpanjang. Nah, kasus lainnya misalkan kantor perwakilan asing yang berdiri di atas tanah milik warga negara Indonesia, mereka bisa menggunakan hak pakai di atas hak milik dengan perjanjian tertentu. Nah, yang sudah diperjanjikan oleh lain pihak dengan satu pihak yang lain. Nah, lanjut ke selanjutnya, prosedur dengan pentingnya perjanjian. Prosedur dan pentingnya perjanjian. Nah, itu maksudnya gimana sih? Dalam praktik HJB atau hak pakai di atas hak milik harus didasarkan pada perjanjian tertulis antara pemilik tanah dan pemegang hak. Nah, kemudian didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Tanpa pendaftaran, hak tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap. Nah, jadi perjanjian dan pencatatan tanah itu sangat krusial ya guys. Aku mau tarik kesimpulan aja sih sedikit tentang dan pengetahuan yang aku jelaskan tadi ke vlog ini. Jadi kesimpulan, hak guna bangun dan hak pakai di atas milik adalah bentuk kerjasama hukum yang memungkinkan pengguna tanah orang lain secara sah. Jadi aku mau ngasih kesimpulan mungkin di akhir video ini. Jadi kesimpulannya adalah hak guna bangun dan hak pakai di atas hak milik adalah bentuk kerjasama hukum yang memungkinkan penggunaan tanah orang lain secara sah dan menguntungkan kedua belah pihak. Kalau kamu tertarik di bidang properti atau hukum pertanahan, wajib banget nih pahami konsep ini. Terus kalian dalami aja, karena tentang HJB dan BPN persoalan tanah ini cukup harus kita pelajari dalam, karena banyaknya tadi yang aku jelasin juga tuh bentuknya krusial guys. Jadi kalian harus pahami ketika kalian melontarkan sesuatu kata tentang HJB ini. Nah, jadi sekian, terima kasih yang sudah nonton juga. Aku Eriko Nampun dengan NIM 24400 dan 49. Ucapkan terima kasih sama ibu dosen. Terima kasih.